Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Mustafa, STMM. Saya adalah salah satu dosen di jurusan Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia. Bidang saya adalah bidang struktur, kemudian fokus keilmuan saya adalah di bidang teknologi material. Nah, terkait dengan pelaksanaan pembuatan PDDU KTPT untuk Serdas 2025 ini, jadi kebetulan kondisi saya saat ini adalah statusnya tugas belajar, jadi pembuatan video ini nantinya akan disampaikan secara asinkron gitu. Nah, untuk mata kuliah yang akan saya sampaikan berikut, ada beberapa capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Di antaranya ada 8, yaitu yang pertama mampu mengekspresikan karakteristik bahan-bahan konstruksi berdasarkan teori atau prinsip dasar ilmu alam. Kemudian yang kedua, mampu mengaplikasikan ilmu alam dan rumus matematis dengan satuan yang tepat pada bahan konstruksi. Yang ketiga, mampu melakukan verifikasi hasil analisis tegangan dan modulus elastisitas. Kemudian yang keempat, mampu melaksanakan eksperimen atau praktik pengujian bahan konstruksi, meliputi agregat, beton, baja, dan kayu di laboratorium. Kemudian mampu menganalisis data hasil eksperimen atau praktik pengujian bahan konstruksi. Yang keenam, mampu mengevaluasi hasil analisis eksperimen atau praktik pengujian bahan konstruksi. Yang ketujuh, membuat laporan tertulis hasil eksperimen atau praktik pengujian bahan konstruksi. Dan yang kedelapan adalah berkontribusi dalam kerja tim secara efektif sesuai perannya. Jadi beberapa CPMK ini sudah dipetakan mana capaian kemampuan yang harus dicapai dan objeknya itu apa begitu, sebagaimana yang tertera di sini. Kemudian dari 8 ini itu berkontribusi terhadap capaian pembelajaran lulusan, diantaranya ada 4. Yang pertama yaitu mampu mengaplikasikan materi kelompok ilmu matematika dan ilmu dasar, meliputi ilmu alam dan material. Kemudian yang kedua, untuk mampu melakukan pengujian atau investigasi di laboratorium dan lapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam merencanakan sistem atau komponen bangunan teknik sipilan. Kemudian yang ketiga, yaitu mampu berkomunikasi dalam mempresentasikan hasil pekerjaannya melalui bahasa lisan dan tulisan secara efektif. Yang keempat, mampu memimpin dan berinteraksi secara efektif dalam tim kerja yang multidisiplin dan multibudaya, serta mampu berpikir multidimensi, kreatif, inovatif, adaptif yang berbasis keunggulan lokal untuk meningkatkan peran kontributif dalam memajukan masyarakat. Jadi 8 CPMK tadi itu mendukung atau berkontribusi terhadap capaian 4 CPL ini. Gitu. Nah, untuk teknis perkuliahan yang akan saya sampaikan ini, mata kuliahnya bernama ilmu bahan, kemudian metode penyampaiannya diantaranya ada ceramah, kemudian disertai penugasan, dan di sesi perkuliahan dan sesi praktikum juga ada tanya jawab, kemudian ada sesi praktikum sendiri, serta presentasi. Presentasi mengenai hasil dari praktikum atau pengujian yang sudah, eksperimen yang sudah dilakukan. Kemudian jumlah pertemuannya ada 14 pertemuan yang terdiri dari 4 pertemuan praktikum dan 10 pertemuan teori dengan 2 kali ujian yaitu UTS dan UAS. Nah, selain dari metode, yang penting untuk dibahas juga adalah sistem penilaian. Dari sistem penilaiannya di sini, itu 90% itu adalah nilai kompetensi, dan 10% adalah aspek kehadiran sikap atau keaktifan dalam pelaksanaan perkuliahan. Nah, aspek kompetensi sendiri itu meliputi 58% ujian tulis yang terdiri dari UAS dan UTS, kemudian 13% itu untuk praktikum, 16% itu untuk pembuatan laporan, dan 13% adalah responsi. Gitu. Jadi ini sudah mencakup semua aktivitas yang dilakukan saat perkuliahan dengan bobot yang proporsional. Nah, demikian informasi tentang mata kuliah ilmu bahan yang ada di program studi teknik sipil UI. Kemudian selanjutnya akan saya sajikan perkuliahan untuk salah satu topik yaitu baja ini di pertemuan yang keempat. Gitu. Dan berhubung saat ini saya sedang dalam status tugas belajar, maka materi perkuliahan akan diantarkan secara asinkron. Baik, kita masuk ke materi yang pertemuan yang keempat di mata kuliah ilmu bahan atau material science,
yaitu pembahasan kita hari ini adalah tentang baja. Jadi minggu berikutnya, minggu depan adalah praktikum untuk material baja, sehingga kita harus bahas dulu itu di sini sebelum teman-teman melakukan eksperimen. Nah, saya perlu cerita dulu bagaimana bangunan itu bisa diwujudkan ya. Jadi yang pertama berawal dari kebutuhan akan struktur baru begitu ya. Kemudian dari kebutuhan ini si owner menceritakan ke arsitek. Arsitek nanti akan menyusun suatu rancangan di mana itu memenuhi aspek fungsional, estetika, dan ekonomis. Kemudian dari arsitektural akan menghantarkan produknya ke engineer sipil atau struktur. Kemudian engineer struktur harus menjamin bahwa secara keamanan itu terpenuhi, secara serviceability juga terpenuhi. Nah, setelah itu oke, aspek struktural oke, dan aspek arsitektural juga sudah oke, secara desain sudah disepakati, maka masuk ke proses structural element fabrication, dan kemudian erection. Ini masuk ke ranah pelaksanaan. Nah, setelah itu bangunan jadi, maka terbentuklah struktur yang safe, aman, useful, estetik, dan ekonomis. Begitu ya. Jadi ini urutan yang harus dipahami di awal dulu. Jadi ini yang menjawab kenapa sipil ini posisinya ada di tengah, bukan di depan untuk bangunan. Gitu. Nah, kemudian, kenapa baja gitu ya? Jadi baja ini sejauh ini masih menduduki sebagai material konvensional yang secara kekuatan itu terbilang sangat kuat begitu ya. Jadi perkiraannya ya untuk yang normal saja itu 10 kali lebih kuat daripada beton. Jadi baja ini ideal, material yang ideal untuk konstruksi yang modern. Konstruksi yang modern itu ya yang estetis. Estetis itu visually pleasing gitu ya. Seperti ini misalkan. Nah, kemudian kalau kita bicara struktur sipil uh, yang dominan struktur sipil gitu. Jadi bukan bangunan, bukan building, tapi infrastruktur misalkan jembatan. Ini contoh jembatan di Jepang ya, Aikyo, Akashi Keikyo. Jadi steel itu uh, punya rasio strength terhadap beratnya itu besar, sehingga material baja ini sangat cocok untuk tipe-tipe bangunan yang tinggi atau bangunan yang panjang, bentang panjang, seperti jembatan atau bangunan-bangunan langsing yang tinggi seperti itu. Dia akan lebih ekonomis gitu hitungannya. Kemudian baja juga secara pelaksanaan itu bisa dilaksanakan secara cepat, sehingga kalau bangunan itu selesai lebih cepat, artinya bisa difungsikan lebih cepat juga. Artinya secara ekonomis dari sisi manapun itu juga akan terpenuhi. Gitu. Akan lebih menguntungkan. Kemudian steel structure juga itu ductile dan robust. Jadi dia bisa menahan beberapa beban baik yang statis maupun yang dinamis seperti beban angin atau beban gempa gitu, yang besar. Selain itu juga keuntungannya steel structure ini bisa mudah untuk cukup mudah ya, cukup mudah untuk di repair atau di retrofit. Gitu. Ini contoh untuk bangunan infrastruktur yang dari baja, full baja. Ini jembatan rangka ya, jembatan rangka teras dari baja. Terlihat di sini sedang ada pekerjaan perkuatan atau perbaikan, dan terlihat juga di sini sudah terpasang eksternal pre-stress ya, eksternal pre-stress. Jadi di sini sudah ada jembatan rangka dari baja, masih bisa diretrofit menggunakan eksternal pre-stress. Jadi ya dia cukup fleksibel ya, dia memberikan kemudahan untuk bisa dilakukan repairing atau retrofitting supaya bisa mengimprove load supportingnya. Kemudian baja sendiri itu juga termasuk material yang eco-friendly karena bisa dengan mudah dibongkar, kemudian metal scrap-nya itu bisa nanti diolah lagi kembali menjadi bahan baja yang baru lagi. Jadi sebagai campuran untuk produksi baja yang baru. Dan jadi ini masih laku ya walaupun limbah begitu.
Kemudian karena steel itu diproduce atau diproduksi di factory ya, di pabrik, maka otomatis di situ akan ada sistem yang menjamin quality control-nya. Sehingga steel material atau material baja yang keluaran dari pabrik ini itu tentu akan lebih reliable dan lebih safety. Lebih safety artinya kalau kita bicara data maka standar deviasi dari mutunya, ketercapaian mutunya itu kecil gitu, dibandingkan dengan beton misalkan. Kemudian untuk bisa mendapatkan apa ya, fungsi optimal dari baja itu kita harus menjamin baja ini berfungsi secara penuh gitu. Di antaranya kita harus mendesain supaya baja ini terproteksi dari korosi dan api, karena dua itu musuhnya baja. Kemudian kalau kita bicara struktur baja, karena baja itu kan material yang tadi dia punya strength terhadap beratnya itu tinggi rasionya, sehingga dia jadinya cenderung pipih-pipih begitu dibandingkan dengan beton. Nah, untuk bisa mendapatkan kekuatan yang baik secara struktural konfigurasinya, maka kita perlu mendesain atau merencanakan sambungan-sambungan ini. Jadi untuk menghubungkan antar elemen itu semuanya harus didesain dengan detail dan proper ya. Karena kadang-kadang kalau kita bicara beton, ya asal kita sudah menjamin penulangannya oke. Jadi ketika pelaksanaan maksudnya, ketika pelaksanaan asal tulangan sudah oke, kemudian pengecoran sudah monolit menyatu, ya dia bisa dikatakan oke. Tapi kalau baja, detailingnya, perkara detailing untuk sambungan ini nanti akan mempunyai efek yang secara langsung terhadap kekuatan dari konfigurasi struktur yang disusun oleh batang-batang ini. Begitu. Jadi sambungan dengan las saja atau sambungan dengan baut saja itu akan beda hasilnya. Baut dengan tambahan pelat, kemudian las yang seberapa panjangnya atau ditambah pelat kemudian dilas dan sebagainya itu nanti efeknya akan berbeda terhadap konfigurasi struktur secara keseluruhan maupun locally di lokasi sambungan tersebut. Nah, di antara beberapa keuntungan-keuntungan tadi, baja sendiri juga punya disadvantage atau kelemahan. Jadi kelemahannya tadi sudah disebutkan yaitu terkait dengan korosi dan api. Nah, untuk korosi bisa dilakukan coating dan sebagainya. Untuk api, ya cukup banyak sekarang material yang bisa digunakan untuk perlindungan ya, untuk perlindungan dari si baja ini terhadap api. Nah, ini contoh kejadian di Eropa gitu, tahun cukup lama sudah terjadi. Ini full bangunan baja besar sekali, full baja. Ini contoh di dalamnya. Begitu terbakar, begitu ada kebakaran, maka kolaps seluruhnya. Nah, sebagai catatan saja, jadi baja ini tadi yang perlu diingat karena dia higher strength to weight ratio, dia punya rasio kekuatan terhadap berat itu cukup tinggi sehingga dia tipis-tipis. Tidak seperti beton yang tebal-tebal. Dia tipis-tipis. Dan kemudian yang perlu dipahami ketika suhunya pada baja itu sudah mencapai 200 derajat Celcius, kemudian masih terus meningkat, maka setelah melewati 200 derajat Celcius, maka akan terjadi penurunan kuat leleh dan elastik modulus sampai mencapai ke titik lelehnya di angka sekitar 1500-an derajat Celcius. Nah, untuk baja sendiri, proses pembuatannya tadi sudah dikatakan dia ada di pabrik ya. Beda dengan beton, kalau beton di mana saja asal bahannya terpenuhi, maka kita bisa membuat beton. Tapi kalau baja, itu harus diproduksi di dalam pabrik. Bahan bakunya diantaranya raw materialnya itu ada iron ore atau biji besi, kemudian limestone atau batu kapur, ada coal, batu bara ini untuk pembakaran, kemudian scrap metal. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, limbah-limbah dari baja pun masih bisa dijadikan bahan untuk membuat baja yang baru juga.
Ini serangkaian proses yang harus dijalani, pada akhirnya nanti diperoleh liquid ya, yang dalam bentuk tidak sepenuhnya liquid, tapi baja yang lunak seperti itu. Kemudian dari situ ada yang proses produksinya itu dalam bentuk panas ya, hot roll. Maka kita sebut produk-produk baja yang dibuat dalam kondisi yang panas itu kita sebut dia hot roll steel. Kemudian atau hot roll section. Kemudian ada juga material-material baja yang kita nikmati sekarang atau kita gunakan dalam bangunan itu dibuatnya dalam kondisi dingin gitu. Jadi cold form atau cold roll itu dibuatnya dalam kondisi dingin, ada yang di press, ada yang dipukul gitu sehingga kita dapatkan bentuk-bentuk baja yang secara kasar di pasar bisa dilihat itu tipis-tipis. Nah, itu bentuk yang cold roll. Tapi kalau yang besar-besar tebal-tebal itu yang hot roll. Pada umumnya seperti itu. Itu gambaran untuk sekilas proses pembuatan baja. Nah, di dalam baja sendiri itu kalau sering teman-teman mendengar baja itu karbon gitu atau baja itu besi itu Fe gitu ya, ada macam-macam yang mengatakan versinya masing-masing, tapi pada dasarnya sebetulnya baja yang diproduksi di pabrik itu terdiri dari beberapa macam senyawa kimia ya. Jadi ada Fe-nya, ada karbonnya, ada mangannya, ada silikonnya, ada sulfurnya dan nikelnya begitu. Jadi diatur kadarnya masing-masing maka akan diperoleh material yang berbeda sifatnya gitu. Misal untuk memperoleh yang fokusnya itu terhadap tensile strength, maka kita bisa fokus pada menaikkan karbonnya, menaikkan mangannya, menaikkan silikonnya, tapi tidak dengan sulfurnya seperti itu. Atau misal kita mau membuat baja yang fokus ke fracture toughness-nya, maka kita harus hanya meningkatkan mangan saja dan iron-nya atau Fe-nya. Jangan yang lain, karena yang lain mempunyai efek sebaliknya seperti itu. Jadi masing-masing kadar campuran ini akan menghasilkan karakter baja yang berbeda. Mungkin berbeda penggunaannya gitu. Karena berbeda karakternya bukan berarti tidak bisa digunakan ya, tapi memang ada bidang-bidang tertentu yang menghendaki baja itu karakternya yang seperti ini gitu, bukan seperti baja yang kita gunakan di sipil misalkan seperti itu. Nah, bicara tentang sipil ya, jadi kita harus bicara tentang mechanical properties ya dari material yang kita gunakan. Secara umum ada minimal kita harus kenal 3 jenis mechanical properties dari bahan yang kita gunakan. Yang pertama yaitu axial, kemudian yang kedua shear, yang ketiga bending. Minimal itu. Nah, sedikit-sedikitnya gitu ya, kalau kita gunakan baja ya bisalah kita ambil 2 saja gitu ya. Axial yang nanti kalau dibagi lagi ada tensile sama kompresif. Jadi kalau kita artikan di sini, tensile stress itu tegangan tarik ya. Jadi seberapa kuat si baja ini menahan tarikan. Kemudian kompresif stres, maka kita bicara kompresi itu kan tekan ya. Jadi kita bicara seberapa kuat si baja ini menahan tekanan. Kalau shearing stress, maka seberapa kuat material atau baja ini menahan geser seperti itu. Kalau bending stress ya berarti seberapa kuat si material ini menahan lentur. Nah, secara umum, kalau kita bicara baja, maka pengujian yang dilakukan adalah pengujian tarik. Nah, pengujian tarik, kalau nantinya minggu depan teman-teman melakukan eksperimen, maka paling tidak nih ya, seharusnya didapatkan bentuk kurva seperti ini. Kurva yang terdiri dari sumbu vertikalnya yaitu stress atau tegangan, tumbuh horizontalnya yaitu strain. Jadi harusnya nanti didapatkan kurva yang bentuknya seperti ini. Nanti dari situ teman-teman akan
tahu posisinya untuk beberapa titik penting ya, di antaranya adalah proportional limit. Jadi proportional limit ini kondisi di mana si baja ini berperilaku masih linier ya. Batasnya di sini. Gitu. Linier itu ketika ditambah tegangan sekian, maka strainnya atau regangannya itu nambahnya sekian. Seperti itu terus, jadi fungsinya fungsi linier kalau dinyatakan secara matematis. Lewat dari proportional limit ada elastic limit. Setelah elastic limit, itu artinya dia sudah tidak elastis lagi. Elastis itu artinya kalau kita tarik barangnya, kemudian kita lepaskan tarikannya, dia akan kembali ke titik awal. Itu kondisi elastik. Tapi kalau sudah lewat itu, berarti dia sudah tidak elastik lagi. Dia sudah masuk ke ranahnya plastik. Nah, setelah lewat elastic limit, maka kita akan sampai ke yield point atau titik leleh. Nah, ini yang kita sering sebut titik leleh. Kalau ditanya berapa kuat lelehnya si baja, nah lihat angka ini gitu. Ini adalah angka kuat lelehnya si baja gitu. Kemudian biasanya dia akan datar atau agak turun sedikit, kemudian nanti naik lagi kekuatannya gitu. Nah, ini ranah ini, daerah ini yang digunakan untuk pembuatan baja-baja cold form atau yang teman-teman kenal sebagai baja ringan. Baja ringan itu posisinya di sini. Jadi baja ringan itu kalau sudah ditarik dikit, dia udah lewat, ya udah putus gitu. Tapi kalau baja-baja yang besar, yang tebal itu masih di daerah sini kondisinya. Itu. Jadi dia dibuat dalam kondisi panas ya, hot rolled gitu, masih kondisi awal. Tapi kalau untuk yang baja-baja yang ringan itu dia kondisi titik ultimate-nya atau titik lelehnya itu lebih tinggi secara angka, tapi dikatakan dia kertas gitu ya. Karena dia sudah dalam kondisi yang ini, bukan lagi dalam kondisi yang ini. Jadi ini ya teman-teman gambarannya, ketika besok melakukan pengujian maka cek harusnya seperti ini hasil yang dia dapatkan. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Gitu. Nah, selain itu ini sebagai wawasan saja. Jadi kenapa korosi itu penting untuk dihindari ya, jangan sampai kita menggunakan baja tapi baja yang digunakan itu korosi gitu. Jadi bisa dilihat di sini kalau permisalannya yaitu tulangan di beton ya, beton bertulang, tulangannya ada di dalam, ini yang abu-abu ini beton di luar. Nah, dilihat pertama kalau tidak ada korosi, maka ya seperti ini, penampangnya ideal. Kemudian ada titik mula terjadinya korosi, jadi udah ada bibit-bibit korosi gitu. Nah, bisa dilihat warna coklat ya, di warna coklat ini dia akan mengembangkan volume gitu, sehingga dia menjadi memecah atau membuat jalur crack si beton. Nah, kalau dibiarkan, maka lama-kelamaan dia akan cracknya itu mencapai ke permukaan. Sehingga di sini akan memperbesar efeknya karena dapat kelembapan, suplai kelembapan dari luar dan O2 dari luar. Gitu. Sehingga lama-kelamaan kalau korosinya sudah merata dan keretakan sudah sampai ke permukaan, maka hasilnya akan terjadi spaling atau lepas si cover konkretnya itu. Tuh. Nah, itu sebagai pengetahuan. Kemudian untuk pengujian yang akan dilakukan teman-teman besok adalah pengujian tarik ya. Jadi eksperimen setupnya seperti ini. Jadi ini alatnya yang digunakan, yaitu universal testing machine untuk menarik. Yang di tengah ini adalah benda ujinya atau spesimennya. Di sini jack yang untuk menariknya. Kemudian untuk benda ujinya kita perlu buat dia dalam kondisi yang seperti ini. Jadi sudah dibuat necking dulu supaya terpusat gitu. Jadi supaya terpusat titik putusnya. Nah, kemudian nanti diberikan tarikan atau gaya tarik dari ujung dan ujungnya. Yang ujung satunya itu ditahan, dia tidak bergerak, tapi yang satunya yang menarik. Nah, nanti sebelum itu harus diukur dulu ini diameternya, karena ini lingkaran, jadi teman-teman harusnya bisa menghitung luasannya ya. Kemudian sebagaimana rumus umum, jadi tegangan itu bisa dihitung dari gaya itu yang narik ini ke atas, kemudian
dibagi dengan luasan, maka kita akan dapatkan tegangan. Kita akan dapatkan nilai itu yang vertikal. Untuk yang horizontal, ini adalah nilai strain atau regangan. Jadi di sini untuk regangan kita bisa hitung dari yang pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, yaitu panjang mula-mula dibagi dengan pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Jadi seiring bertambahnya tegangan maka strainnya juga akan bertambah sampai putus ya. Nanti coba dilihat apakah seperti yang sebelumnya tadi bentuk kurvanya. Nah, kemudian untuk uji geser baja, jadi untuk uji geser baja, setup eksperimennya seperti ini. Jadi alatnya kurang lebih sama ya, tapi pakai tambahan instrumen supaya bisa diposisikan seperti ini, single shear atau double shear. Jadi kita patahkan begitu. Kita ukur nanti nilainya berapa terhadap penampang geser atau dari penampang si baja yang kita uji itu. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Demikian materi perkuliahan hari ini. Semoga bisa menjadi pondasi ya untuk melakukan praktikum minggu depan. Kemudian juga saya harapkan ini bisa dipahami dan praktikum besok juga bisa dijalani. Kalau tidak paham, ada sesuatu yang tidak paham ketika praktikum bisa langsung ditanyakan ke laboran atau ke saya gitu ya. Jadi ini penting karena ilmu bahan ini pondasi untuk semua mata kuliah selanjutnya selama di teknik sipil. Oke, begitu kita tutup dengan berdoa subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.